Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kegentingan, Jin Xianer tersenyum acuh tak acuh pada tubuh binatang buas ular yang jatuh. Semua ini sesuai dengan harapannya. Jika tidak, bahkan jika dia tidak bisa menangkap bagian vital dari ular berbisa, dia tidak bisa dengan mudah terjerat di dalam tubuh oleh ular berbisa. Jin Xianer mungkin tidak memiliki cukup pengalaman tempur sebenarnya. Tapi kebijaksanaannya sepenuhnya baik-baik saja. Apalagi, jangan lupa, nenek moyang Jin Xianer, tapi Jin Lan. Dari Jin Lan, pengetahuan yang dipelajari Jin Xianer terlalu kaya. Batu yang disebut dari gunung lain dapat digunakan untuk batu giok. Banyak hal yang tidak harus dialami secara langsung untuk mengetahui. Dan, meskipun kekuatan ular berbisa ini sangat kuat, itu sebanding dengan petapa tingkat menengah. Dalam analisis terakhir, mereka sebenarnya adalah naga dan ular. Dua ras utama naga dan ular tepatnya adalah elang bersayap emas, dua makanan favorit mereka. Jin Xianer benar-benar mengetahui kebiasaan mereka dengan sangat baik. Jin Xianer bukanlah gadis remaja. Berapa umur Jin Xianer? Ini adalah rahasia. Faktanya, jika Anda pergi berperang secara normal, meskipun Jin Xianer memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan kemenangan terakhir, jelas bahwa meskipun bisa menang, itu akan sangat sulit. Jika Anda tidak berjuang keras selama 3 hari 3 malam, Anda tidak dapat mengatakan hasilnya. Oleh karena itu, Jin Xianer menggunakan kebijaksanaan untuk menciptakan peluang satu tembakan untuk dirinya sendiri. Alasan mengapa binatang dewa ular berbisa dapat menjerat Jin Xianer dengan mudah sebenarnya adalah hasil dari perhitungan Jin Xianer. Jika Jin Xianer memiliki cukup pengalaman, kedua cakar itu langsung mengunci 7 inci ular berbisa, dan kemudian memadatkan 9 bagian, dan pertempuran bisa diakhiri secara instan. Justru karena kurangnya pengalaman tempur Jin Xianer, ular berbisa dengan mudah menghindari cakarnya. Ini bukan karena Jin Xianer sengaja melewatkannya. Ini murni karena kurangnya pengalaman. Tapi kemudian, setelah kehilangan kedua cakar tersebut, alasan mengapa Jin Xianer begitu mudah terjerat dan dipenjara oleh seekor ular berbisa bukanlah masalah pengalaman. Bagaimanapun, Jin Xianer juga hidup selama ratusan juta tahun. Ada ratusan juta naga dan ular yang terbunuh seumur hidup. Bahkan jika kedua cakar itu jatuh, mustahil untuk terjerat dan dipenjarakan dengan mudah. Jin Xianer memiliki pengalaman yang tidak cukup dalam pertempuran, tetapi itu tidak cukup. Dia sudah merencanakan segalanya jauh sebelum pertempuran dimulai. Setelah kedua cakar itu jatuh, biarkan ular berbisa itu menjeratnya. Itu diubah menjadi biksu klan elang emas lainnya, ini mungkin situasi putus asa. Tapi bagi Jin Xianer, ini adalah game yang pasti. 8 wakil kepala elang berkepala 9 yang kacau juga dapat menyemprotkan energi pedang yang kacau untuk mencekik musuh. Namun faktanya, poin terkuatnya adalah serangan fisik jarak dekat. 8 letnan, meskipun mereka terus-menerus menyemprotkan chaos sword ki, tapi butuh waktu 3 hari 3 malam untuk membunuh hewan berbisa ini dengan bantuan pedang chaos ki. Tetapi suatu ketika, binatang ular berbisa melihat situasi yang buruk dan melarikan diri ke dalam gua. Jin Xianer bahkan lebih tidak berdaya. Meski panjang Viper lebih dari 3000 meter, tapi ketebalan tubuhnya bahkan tidak 300 meter. Namun bentuk asli Jin Xianer memiliki lebar sayap lebih dari 3000 meter. Setelah hewan ular berbisa masuk ke dalam gua dan melarikan diri, Jin Xianer kehilangan kemampuan untuk mengejarnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membunuh binatang suci ular berbisa adalah dengan membuatnya terjerat. Pada saat yang sama binatang dewa ular itu menjerat Jin Xianer dengan tubuhnya. Faktanya, jadi mengapa hewan ular berbisa itu tidak mengikatkan dirinya pada Jin Xianer? Jin Xianer menghadapi belitan kematian, dan memang tidak bisa menggerakkan satu gerakan pun. Tetapi binatang suci ular berbisa, pada kenyataannya, tidak bisa bergerak lagi. Dalam hal ini, bahkan Jin Xianer melancarkan serangan ke bagian vital ular berbisa. Binatang suci ular berbisa juga kehilangan kemampuan untuk menghindar dan melarikan diri. Tentu saja, meski begitu, binatang suci ular berbisa seharusnya tidak mudah dipenggal. Bagaimanapun, perisai primordial dari binatang Viper sangat kuat. Namun, kekuatan Golden Needle of Sateret tidak dengan sendirinya. Tapi kekuatan kehancuran yang terkandung di dalam jarum kehancuran emas. Kekuatan penghancur adalah kekuatan untuk menghancurkan dunia. Meskipun tidak dapat sepenuhnya dan sepenuhnya menghancurkan perisai gaya sumber, itu mungkin untuk mengebor lubang besar di perisai kekuatan sumber dalam sekejap. Meskipun lubang besar ini akan pulih dalam sekejap, bagi Jin Xianer, saat ini sudah cukup. Karena Viper Beast dipenjara secara terbalik, ia tidak dapat melarikan diri. Jin Xianer dapat sepenuhnya memahami ritme saat lubang muncul. Gunakan 9 kepalanya untuk menyelesaikan pemenggalan.
Nafas panjang. Jin Xianer tidak terlalu banyak berpikir. Setelah mengejar binatang suci ular berbisa, Jin Xianer melompat menuju lembah di antara dua sayap. Hah, Dengan suara siulan, Jin Xianer menendang tubuh binatang dewa ular berbisa ke dalam ruang dimensi. Tubuh pertempuran binatang suci ular berbisa ini tidak dibentuk oleh kekuatan runtuh. Di dalam medan pertempuran keruntuhan tingkat 20, binatang buas purba ini adalah sisa-sisa orang suci purba yang liar. Dalam miliar triliun tahun terakhir, sisa-sisa orang suci ini berada dalam kekuatan penghancur, kekuatan kekacauan, kekuatan kehancuran. Tunggu banyak energi yang menggerus dan tempar. Tubuh mereka sangat kuat. Lubang di tubuh binatang dewa ular itu benar-benar sembuh hanya dalam 3 napas. Sekilas, aku bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Hanya, setelah kehilangan hatinya, hewan viper tersebut kehilangan energi dan motivasinya. Itu sudah menjadi ular mati. Meskipun binatang suci viper dari alam suci tingkat menengah ini sudah mati, tubuhnya jelas merupakan harta karun. Hewan berbisa ini sebenarnya bukan nama lengkapnya. Viper, berbicara tentang rasnya. Binatang suci, itu levelnya. Faktanya, hewan viper ini adalah anggota keluarga Viper Iron Ridge Viper. Alasan dinamai Ironback Viper adalah karena tulang punggungnya lebih kuat dari baja. Apalagi, saat Ironback Viper menjerat target, ujung tulang rusuk berbentuk C akan mencuat dari bawah perut ular dan menembus ke dalam tubuh target. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, saya tidak ingin membebaskan diri. Viper sepanjang 3000 meter dapat menjulurkan total 3000 paku tajam seperti kerucut. 3000 duri tajam, seperti paku baja, dipaku ke tubuh lawan. Setelah terjerat ular beludak besi, pasti akan mati. Belum lagi alam Jin Xianer adalah alam kecil yang lebih rendah dari ular berbisa besi. Bahkan jika dia sedikit lebih tinggi, dia pasti tidak bisa menyingkirkannya. Tetapi di sisi lain, sementara 3000 tulang rusuk meruncing ke tubuh lawan. Bahkan, Ironback Viper juga menancapkan dirinya ke tubuh lawan. Di antara satu sama lain, mereka sepenuhnya diperbaiki bersama. Itu persis sama, jadi Jin Xianer mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Kedengarannya seperti Ironback Viper, sepertinya agak biasa. Kedengarannya tidak terlalu kuat, itu hanya baja, terlalu umum. Namun nyatanya, ular berbisa punggung besi ini sebenarnya adalah nama dari spesies ular berbisa di bawah ras ular berbisa. Di antara pegunungan dan hutan, ular berbisa besi sering terlihat. Faktanya, ular berbisa yang didukung besi ini adalah sisa-sisa dari ular berbisa bijak di zaman kuno. Berbicara tentang Sage Agung, saya harus menjelaskannya di sini. Dewa itu terbagi menjadi 3 alam. Mereka adalah pemula, menengah, dan mahir. Di atas orang suci tingkat tinggi adalah orang suci besar. Apa yang lebih kuat dari Sage Agung, maka hanya yang Maha Kudus. Di puncak Great Sage Viper, dia pernah menjadi tangan kanan di bawah kursi naga leluhur. Sepanjang era kuno, Viper Sage Agung telah bertarung berdampingan dengan Zulong berkali-kali. Keterikatan kematian Ironback Viper sangat terkenal. Perlu disebutkan bahwa 3 leluhur kuno adalah yang paling suci. Ironback Viper adalah petapa yang hebat, hanya level yang lebih rendah dari leluhur ketiga. Viper besar pada periode puncak dapat digambarkan sebagai pemandangan yang tak terbatas. Kecuali 3 leluhur kuno. Kemanapun mereka pergi, semua orang mundur. Meskipun Great Sage Viper tewas dalam pertempuran runtuhnya zaman kuno, jenazahnya bersembunyi di kedalaman bumi dan tidak berubah menjadi abu terbang. Untuk alasannya, kekuatan Great Sage Viper telah berkurang dari Great Sage menjadi Intermediate Sage. Ini sebenarnya masalah biasa. Tidak peduli seberapa kuat dia selama hidupnya. Setelah terbunuh dalam pertempuran, kekuatan pasti akan turun drastis, mencapai beberapa alam. Seperti Great Sage Viper, seseorang yang hanya jatuh di 2 alam sudah melawan langit. Setelah kematian Perang Suci Besar Viper, kekuatannya awalnya turun 3 alam, mencapai alam Sage dasar. Namun, selama miliar triliun tahun terakhir, semua jenis energi telah dicuci dan dilunakkan. Sisa-sisa Great Sage Viper, kekuatannya telah ditingkatkan menjadi Intermediate Sovereign. Dalam hal itu tidak berbicara tentang kekuatan tempur atau dunia, tapi dalam hal kekuatan tempur. Tak perlu diragukan lagi, sisa-sisa Great Sage Viper jelas merupakan Great Sage. Bagi para beku, ini pasti harta karun. Selama itu sedikit disempurnakan, itu adalah senjata ajaib super yang didapat. Kekuatannya begitu besar sehingga tidak berada di bawah jarum emas kehancuran. Belum lagi, bagaimana Jin Xianer mengumpulkan sisa-sisa Great Sage Viper. Sisi lain, di antara 2 sayap Jin Xianer, itu menggantung ringan di atas kolam. Daun teratai di kolam sangat besar. Diameternya lebih dari 10 meter. Di tengah kolam, perlahan-lahan teratai putih bermekaran. Di tengah teratai biru memancarkan aroma aneh. Setelah membunuh Great Sage Viper, tidak ada bahaya di sekitar kolam ini. Ada Great Sage Viper yang duduk di kota, dalam jarak jutaan mil, tidak ada makhluk lain yang dekat. Dan yang paling penting, medan perang runtuh tingkat 20 ini. Hanya ada binatang ilahi di alam yang mulia, tidak ada prajurit biasa yang runtuh, dan tidak ada binatang.
Karena itu, setelah membunuh Great Sage Viper, lingkungannya benar-benar sunyi, dan tidak ada bahaya. Tepi keemasan melintas di antara kaki kanan. Teratai putih langsung ditebang. Pada saat yang sama, Jin Xianer kembali menjadi manusia di antara sayapnya. Setelah melakukan rotasi yang anggun dalam tendangan voli, Jin Xianer meraih teratai putih dan mendarat di atas daun teratai yang besar. Perhatikan baik-baik, teratai putih itu ukurannya sangat besar, seukuran wajah manusia. Bunga teratai di bagian tengah juga seukuran mangkuk. Di atas teratai, ada 18 biji teratai hijau yang memancarkan aroma aneh. Menjilat bibirnya dengan tamak. Meskipun Jin Xianer bukan pecinta kuliner, ini sangat lezat. Ketika aromanya mencapai Jin Xianer, dia tidak bisa menahan air liur. Memegang teratai di tangan kirinya, Jin Xianer mengulurkan jari telunjuk kanannya yang ramping dan mengambil biji teratai. Batang, di antara mulut, biji teratai hijau dengan akurat jatuh ke mulut Jin Xianer. Dalam sekejap, aroma yang kuat, bercampur dengan sedikit rasa pahit, perlahan menyebar. Baunya sangat manis, sangat lezat. Melihat teratai di tangannya dengan mata cerah, Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi mengambilnya dengan jari telunjuk kanannya. 1, 2, 3. Saya makan 9 biji teratai berturut-turut, semakin banyak saya makan, semakin menyenangkan jadinya. Akhirnya, tepat ketika Jin Xianer mencoba mengambil benih teratai ke-10. Di antara cemberut, gerakan Jin Xianer berhenti tiba-tiba. Sebanyak 18 biji teratai, dia sudah makan 9. Jika kamu bisa, dia ingin menarik napas dan memakan semuanya. Tetapi bagaimana Anda bisa makan makanan yang begitu lezat sendirian? Sambil mengerucutkan bibirnya, Jin Xianer dengan paksa menyingkirkan teratai itu. 9 biji teratai yang tersisa disediakan untuk Jin Tai. Dia harus merasakan hal yang begitu enak. Setelah memikirkannya, Jin Xianer memasukkan teratai ke dalam gelang dimensional. Awalnya, saat ini, dia sudah bisa berbalik dan pergi. Namun, memandangi danau hijau di sekitar daun teratai, Jin Xianer tiba-tiba tidak ingin pergi. Setelah membuang begitu lama, terutama barusan, aku dijerat oleh Great Sage Viper. Karena itu, Jin Xianer ingin mandi. Dan kolam ini adalah tempat yang paling cocok. Dengan pikiran, Jin Xianer tidak bisa menahan lagi. Medan perang urutan ke-20 runtuh luas. 1 atau 2.000 orang suci tumpah, seperti 3.000 ikan kecil memasuki lautan luas. Kemungkinan bertemu satu sama lain sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Jangan bilang pukul satu sama lain. Bahkan jika saya mencarinya dengan sengaja, saya tidak tahu kemana harus mencari. Namun, meski begitu, Jin Xianer tetap tidak berani peduli. Melompat dan berubah menjadi bentuk asli elang emas, Jin Xianer dengan hati-hati menjelajahi segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Setelah memastikan bahwa tidak ada dewa lain di sekitar, Jin Xianer baru saja kembali ke kolam. Sedikit membebaskan Luo San dan melompat ke kolam. Wow, dengan suara air, Jin Xianer mulai mencuci dengan bebas. Pada awalnya, Jin Xianer sangat senang, sangat bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap energi dingin memenuhi hati Jin Xianer. 9 biji teratai yang dimakan Jin Xianer akhirnya dicerna dan diserap. Energi di dalamnya secara bertahap bergabung ke dalam darah Jin Xianer. Tapi saat ini, Jin Xianer menemukan sesuatu yang buruk. Di antara 9 biji teratai, ada kekuatan es yang aneh. Selain itu, kekuatan es yang menusuk ini bukanlah jenis dingin yang biasa. Melihat sekitar, air kolam di sekitar Jin Xianer masih beriak, sangat sejuk tanpa rasa sedingin es. Namun, di dalam tubuh Jin Xianer, arus dingin yang menggigit perlahan menyebar. Ini tidak terlalu dingin. Jenis dingin ini tidak memiliki suhu. Jin Xianer sudah mengerti. Teratai ini sebenarnya adalah lotus sakral tubuh murni yang legendaris. Sebentar, Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Untungnya, saya tidak makan semua biji teratai sekarang. Jika tidak, kekuatan teratai murni ini mungkin telah membekukan jiwanya. Tubuh petarung bijaknya juga harus dipenuhi oleh kekuatan lotus murni. Pada saat itu, jiwanya juga akan dipenjara sepenuhnya. Dia tidak bisa memikirkan cara lain kecuali tentara untuk keluar. Tapi, yang paling menakutkan Jin Xianer adalah, meski hanya makan 9 biji teratai, nyatanya dia tetap makan terlalu banyak. 9 biji teratai, makan satu persatu, cerna dan serap satu persatu, masalahnya tidak besar. Tapi masalahnya sekarang adalah dia makan 9 pil sekaligus. Dengan cara ini, jumlah kekuatan lotus murni yang berlebihan membekukan seluruh tubuhnya. Untuk waktu yang lama di masa depan, dia tidak akan bisa bergerak. Dan itu tidak bisa dihindari. Kekuatan teratai murni itu akan membekukan jiwanya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Pada saat ini, jika ada dewa binatang purba, maka dia akan mati. Itu hanya kematian, bukan apa-apa. Paling-paling, itu hanya pembangunan kembali para prajurit. Yang paling mengkhawatirkan Jin Xianer adalah, dia sedang mandi sekarang, seluruh tubuhnya tidak tertutup benang. Dan bahkan jika dia tidak bisa bergerak, dia akan segera kehilangan kesadaran. Jika ini adalah Tuan Suci, jika Anda lewat di sini. Tidak, saya tidak bisa bertahan.
Dalam kekhawatiran dan ketakutan, Jin Xianer hanya merasakan hawa dingin yang pahit, yang dengan cepat mengikis jiwanya. Kekuatan teratai murni menyebar, benar-benar menenggelamkan jiwa Jin Xianer. Jin Xianer benar-benar kehilangan kesadaran dalam kegelapan. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini berlalu. Akhirnya, suara terobosan langit terdengar dari atas langit di kejauhan. Melihat sekitar, naga merah terbang dari langit. Naga merah, saat terbang dengan kecepatan penuh, terus-menerus memindai tanah, mencari jejak binatang buas, artefak, dan obat ajaib. Tapi jelas, dia tidak menemukan apapun. Di atas langit, sekitar 10 km dari lembah, naga merah itu terbang melewatinya. Selama seluruh proses, naga merah sekali bergerak untuk melihat ke dalam lembah. Namun, itu hanyalah sebuah pemikiran. Ide ini belum diubah menjadi eksekusi. Dengan naga merah terbang di atas, lingkungan menjadi sunyi lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, di arah cakrawala, terdengar suara pecah yang tajam lagi. Cahaya keemasan, dekat dengan tanah, terbang dari kejauhan. Perhatikan baik-baik, cahaya keemasan itu sangat cepat. Itu hampir seperti kilat emas. Terbang jauh-jauh. Sosok emas menyapu lembah seperti anak panah, dan menghilang seketika. Tapi segera, di arah cakrawala, Jin Mang terbang kembali dalam sekejap dan jatuh ke lembah. Sosok ini bukan orang lain, itu adalah Zhu Hengyu. Selama sebulan terakhir, Zhu Hengyu berjalan dengan susah payah dan akhirnya melarikan diri dari area yang tertutup awan petir. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu tidak melihat satupun bayi. Tidak ada binatang ajaib, senjata ajaib, obat ajaib yang ditemukan. Setelah meninggalkan area badai petir, Zhu Hengyu akhirnya bisa berubah menjadi bentuk asli elang emas dan melayang ke udara. Tapi pepatah lama berjalan lancar, sekali saya digigit ular, saya takut tali sumur selama 10 tahun. Zhu Hengyu tidak berani terbang terlalu tinggi. Sebaliknya, ia terbang dengan kecepatan tinggi ke tanah, menggesekkan ujung gunung. Saat terbang jauh-jauh, Zhu Hengyu melepaskan pengetahuan spiritualnya sambil mencari harta karun di sekitarnya. Namun setelah terbang selama 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu masih belum mendapatkan keuntungan. Baru saja, saat Zhu Hengyu terbang di atas lembah, jarum emas yang rusak di tubuh pertempuran Zhu Hengyu tiba-tiba bergetar dan beresonansi. Jelas, jarum emas yang rusak merasakan keberadaan jarum emas yang rusak lainnya. Dengan kata lain, Jin Xianer seharusnya ada di lembah itu. Dalam gelap, Jin Xianer tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Akhirnya, kesadaran Jin Xianer secara bertahap sadar kembali. Berkedip kosong, Jin Xianer perlahan membuka matanya. Berkedip dengan curiga, otak Jin Xianer agak kosong untuk beberapa saat. Melihat tenda-tenda cantik di sekitar, Jin Xianer hanya merasa sangat bingung. Saat ini, Jin Xianer sedang berbaring di tenda. Jin Xianer ditutupi dengan tempat tidur yang harum. Di dalam tenda, pedupaan yang sangat indah tergantung di langit. Asap hijau keriting, bercampur dengan gumpalan aroma, menggantung di udara. Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Kenapa dia di sini? Ada gelombang kehampaan yang panjang. Akhirnya, banjir ingatan kembali ke pikiran saya. Buruk. Dia mengulurkan tangannya dengan keras, dan Jin Xianer memeluk dadanya dengan erat. Jika saya ingat dengan benar, sebelumnya, dia telah menemukan lotus suci pemurnian dan memakan 9 biji teratai. Akibatnya, Jin Xianer kehilangan kesadaran karena kekuatan teratai. Ketika dia bangun lagi, dia muncul di sini. Jelas, dia diselamatkan. Tapi Tuhan bersaksi bahwa dia lebih suka tinggal di kolam daripada diselamatkan. Jika itu diselamatkan oleh seorang wanita, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika diselamatkan oleh seorang pria, memikirkan kemungkinan itu, Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi memucat. Sampai saat ini, satu-satunya yang bisa dia doakan adalah orang yang menyelamatkannya adalah perempuan. Jika tidak, menggertakkan giginya, Jin Xianer mengulurkan lengannya dan mencoba untuk duduk. Tapi begitu lengannya diberi energi, Jin Xianer merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ini, merasakan perasaan di tubuhnya, Jin Xianer langsung memucat. Rusak, bukankah dia, apakah dia hancur? Kalau tidak, mengapa tubuhnya sangat sakit? Mungkinkah itu? Dia juga sangat tragis, apakah dia dirusak oleh? Derai, derai, derai. Jin Xianer panik. Sebuah langkah kaki terdengar dari luar kamp. Menaruh tangannya di dadanya, Jin Xianer membuka lebar matanya dan melihat ke pintu masuk kamp. Siapa yang menyelamatkannya? Apakah dia telah? Akhirnya, dengan suara pelan, pintu kamp dibuka. Sinar matahari yang cerah bersinar di sepanjang pintu. Di pintu, sosok tinggi dan lurus berdiri di sana. Dia menatap sosok kokoh dan tinggi di depannya dengan tercengang. Untuk sementara, Jin Xianer benar-benar tercengang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Jin Xianer tidak pernah berpikir. Orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Jin Tai. Ini kebetulan. Tapi segera, wajah Jin Xianer menjadi sangat panas. Sebenarnya tidak peduli siapa itu. Selama itu laki-laki, itu tabu. Sebagai seorang gadis, dia mandi lagi. Hanya memikirkan adegan diselamatkan, Jin Xianer merasa malu dan ingin mati.
Jika seorang gadis menyelamatkannya, tidak akan ada masalah seperti itu. Dan yang paling penting, pada saat ini, Jin Xianer sakit sekujur tubuhnya yang benar-benar membuatnya memikirkannya. Menggigit bibirnya yang memerah, Jin Xianer menarik napas panjang dan menoleh ke samping dan berkata, "Itu, kamu, aku." Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Jin Xianer tidak bisa memikirkan bagaimana cara bertanya. Namun, bagi Jin Xianer, banyak hal yang harus ditanyakan dengan jelas. Oleh karena itu, meskipun ada rasa malu di hatinya, Jin Xianer masih menahan rasa malunya dan berbisik, "Baiklah, denganku, apakah kamu?" Meskipun pertanyaannya sangat kabur dan tidak jelas. Tetapi Jin Xianer percaya bahwa apa yang harus dia ungkapkan sudah jelas. Semua yang ingin dia tanyakan sudah ditanyakan. Ada banyak hal, tidak perlu bertanya begitu saja. Jin Xianer tidak bisa bertanya sama sekali. Melihat ekspresi malu Jin Xianer, mendengarkan pertanyaan malunya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengingat kejadian hari itu. Hari itu, Zhu Hengyu mengikuti induksi itu dan mendarat di samping kolam. Lihat ke bawah ke dalam kolam. Di kolam biru kehijauan, tubuh Jin Xianer mengapung di atas air seperti anggrek yang anggun dan putih. Semuanya sangat indah. Menghadapi hal ini, Zhu Hengyu pasti tidak akan melakukan hal binatang itu. Namun, banyak hal yang tidak bisa dihindari untuk menyelamatkan manusia. Melihat Jin Xianer pemalu dan pemalu. Mendengarkan pertanyaan Jin Xianer yang pemalu dan pemalu. Untuk sementara, Zhu Hengyu tidak tahu harus menjawab apa. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zhu Hengyu tersenyum canggung, "Kamu juga tahu bahwa pada saat itu, banyak hal yang tidak bisa dihindari." "Apakah itu tidak bisa dihindari?" Mendengar jawaban Jin Tai, kulit Jin Xianer langsung berubah pucat. Benar saja, dalam keadaan ini, seorang pria tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat ini, pemikiran seseorang dilakukan oleh tubuh bagian bawahnya. Saat ini, Jin Xianer hanya punya dua pilihan. Atau, bunuh orang ini. Atau, Anda harus menikah dengan pria ini dan menjadi istri kecilnya. Tidak ada kemungkinan ketiga. Tapi masalahnya sekarang, Jin Xianer dan Jin Tai keduanya adalah orang suci iblis. Dia mungkin bisa mengalahkan Jin Tai, tapi tidak ada cara untuk membunuhnya. Pikirkan baik-baik, jika orang itu adalah Jin Tai. Banyak hal yang sebenarnya bisa diterima oleh Jin Xianer. Sejak saat ini, faktanya, Jin Xianer juga mengharapkan hari ini. Oleh karena itu, menghadapi akhir yang sekarang, dia sebenarnya bisa diterima. Hanya saja, Jin Xianer masih sedikit kecewa dengan Jin Tai. Ternyata dia hanyalah pria yang tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Tapi pikirkanlah sebaliknya. Menghadapi situasi ini, jika Jin Tai bisa mengendalikannya, Jin Xianer itu mungkin akan lebih kecewa. Ini hanya bisa membuktikan bahwa pesonanya tidak begitu besar. Kontradiksi, sangat kontradiktif. Duduk di sana dengan hampa. Suasana hati Jin Xianer rumit hingga batasnya. Artinya, karena Jin Tai tidak mengontrol keinginannya, ia kecewa. Juga senang karena Jin Tai tidak mengontrol keinginannya. Namun, di saat yang sama, di dalam hati Jin Xianer, akhirnya tidak lagi ragu-ragu, dan tidak lagi ragu-ragu. Sekarang masalahnya sudah selesai, maka dia hanya bisa mengikuti Jin Tai dan menjadi istri kecilnya. Dalam pemikiran tertentu, rasa kehilangan Jin Xianer langsung musnah. Sekarang setelah ditentukan ikuti pria ini. Maka, untuk bisa memberikan segala yang paling berharga baginya, tidak ada ruginya, tapi itu menyebalkan. Sekarang, hanya sedikit di depan. Meskipun Jin Xianer sangat keras kepala, dan kuat dalam tulangnya, dia adalah wanita yang sangat tradisional dan konservatif. Sejak itu telah diambil olehnya. Kemudian kecuali dia meninggalkannya dan mengkhianatinya. Melakukan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Jika tidak, dia mengenalinya selama sisa hidupnya. Tidak akan berubah lagi. Setelah memikirkannya, emosi Jin Xianer yang hilang terhapus. Sambil tersenyum, Jin Xianer menahan rasa sakit di tubuhnya dan duduk. Saat memeriksa dengan tangan kanannya, Jin Xianer mengeluarkan teratai dan tersenyum dan berkata, "Saya baru saja makan biji teratai ini, jadi saya tidak sadarkan diri." Saat berbicara, Jin Xianer menyerahkan polong teratai di tangannya kepada Jin Tai, dan Yan Ran berkata, "Hei, aku meninggalkan setengah untukmu." "Apa ini?" Mendengar kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, Jin Xianer tiba-tiba tampak berubah. Sepanjang waktu, Jin Xianer tidak dingin dan dingin baginya, tapi dia sangat dingin dan sopan. Tiba-tiba, dia menjadi sangat antusias dan baik hati. Senyuman itu, kehangatan bisa meluluhkan orang. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah, Jin Xianer benar-benar mengeluarkan teratai yang penuh energi dan wangi, dan berkata bahwa itu akan diberikan kepadanya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Melihat penampilan Jin Tai yang bodoh, Jin Xianer diam-diam merasa malu. Orang ini mengambil keuntungan terbesarnya. Sampai sekarang, dia tidak baik padanya, tapi itu aneh, oke. Sambil menggelengkan kepalanya, Jin Xianer memasukkan setengah lotus ke dalam pelukan Jin Tai.
Melihat Jin Tai sambil tersenyum, Jin Xianer berkata, ini adalah teratai dari lotus suci pemurni. Biji teratai dapat meredam tubuh pertempuran dan memurnikan darah. Kamu dapat menggunakannya dengan cepat. Setelah menerima setengah dari tanaman teratai yang telah diletakkan oleh Jin Xianer secara kosong, Zhu Hengyu akhirnya pulih. Menatap setengah teratai di pelukannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Apa yang sedang terjadi? Dia berbalik begitu lama, tetapi tidak menemukan apapun. Tapi melihat kembali ke Jin Xianer, dia telah menemukan Saint Lotus yang memurnikan. Itu sebelumnya, Zhu Hengyu tidak akan pernah menerima hadiah dari orang lain begitu saja. Jika tidak, begitu Anda berhutang sebab dan akibat itu akan sangat merepotkan. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak khawatir dengan hal ini. Jin Xianer menerima jarum emasnya yang rusak dan berhutang sebab dan akibat yang besar. Sebab dan akibat ini lebih dari sekedar harta karun. Tidak peduli betapa berharganya jarum emas itu, pada akhirnya tetap berharga. Namun, tak ternilai harganya untuk mencapai status penguasa karena penghancuran jarum emas. Sampai sekarang, bahkan jika Jin Xianer membayarnya 100 jarum emas yang rusak, tetap tidak ada sebab dan akibat. Tidaklah penting menghancurkan jarum emas, yang penting adalah fondasi jalan suci. Terlebih lagi, bahkan Golden Needle yang tidak penting sudah menjadi harta karun tingkat tertinggi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sama sekali tidak tertekan untuk menerima setengah dari lotus ini. Melihat setengah lotus di tangannya, Zhu Hengyu tahu. Obat ajaib di medan perang kehancuran tingkat 20 hanya bisa diambil secara langsung. Sangat tidak mungkin menggunakannya untuk alkimia. Dalam pengobatan magis, ada kurang lebih kekuatan penghancur. Dalam proses alkimia, kekuatan penghancur ini akan memusnahkan sebagian besar kekuatan obat. Oleh karena itu, obat ajaib tidak dapat digunakan untuk alkimia, hanya dapat diminum secara langsung. Melihat setengah lotus di tangannya, Zhu Hengyu menelan tanpa sadar. Teratai suci berbadan suci ini adalah harta karun yang bisa dihitung. Dari segi nilainya sendiri, itu benar-benar tidak kurang dari harta yang diperoleh. Khasiat dari Purifying Saint Lotus adalah untuk meredam tubuh pertempuran dan memurnikan darah. Meng Yi mengatakan bahwa efek obat ini sudah tidak asing lagi dan umum. Namun nyatanya, meski efek obatnya sama, bedanya ini adalah obat ajaib yang hanya bisa digunakan di alam suci. Diubah untuk digunakan oleh para biarawan Ekaristi Cahaya Putih. Tidak perlu diragukan, gumpalan kekuatan pemecah itu akan langsung membusuknya menjadi debu. Jelas jiwa terpencar, tidak ada tempat untuk mati. Tapi untuk Tuhan, untaian Power of Destruction ini sangat berharga. Di bawah tempering semburan kekuatan ini, kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan tubuh pertarungan akan meningkat 10 kali lipat. Ini bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah kekuatan lotus murni ini dapat memurnikan darah dan meningkatkan kemurnian darah. Berganti ke balapan lain, mungkin ini tidak terlalu kuat. Tetapi untuk semua ras iblis yang warisannya berasal dari darah. Ini terlalu bagus, terlalu kuat, terlalu menantang. Semua kekuatan Yaosu berasal dari darah. Garis keturunan esensi, untuk meningkatkan kemurnian garis keturunan, adalah untuk meningkatkan bakat dan bakat ras monster dan meningkatkan kekuatan mereka. Sederhananya, banyak ular memiliki darah naga. Setelah Anda mengambil lotus suci pemurnian, kemurnian darah Anda meningkat. Sangat mungkin bagi mereka untuk melepaskan tubuh ular dan berubah menjadi tubuh naga. Darah seluruh tubuh juga dapat diubah menjadi darah naga. Dari bakat, kualifikasi, potensi, kekuatan, akan berlipat ganda, bahkan beberapa kali lebih tinggi. Bagi Yaosu, teratai suci dengan tubuh murni ini adalah harta tertinggi. Setelah merenung sejenak, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Setelah berterima kasih kepada Jin Xianer, Zhu Hengyu berbalik dan meninggalkan tenda untuk pertama kalinya. Sepanjang jalan ke kolam air, Zhu Hengyu melompat. Setelah mengeluarkan 9 biji teratai satu persatu, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan menelannya. Obat ajaib tidak bisa digunakan untuk alkimia, hanya bisa diminum langsung. Apalagi, begitu terpisah dari tubuh, kekuatan obat ajaib mulai hilang dengan cepat. Jika Anda tidak meminumnya secepat mungkin, kekuatan obat ajaib bisa habis. Segala sesuatu yang mengikuti tidak harus dirinci. Sama seperti Jin Xianer. Setelah mengkonsumsi 9 biji teratai, Zhu Hengyu juga secara bertahap kehilangan kesadaran. Dalam kegelapan di depannya, roh Zhu Hengyu didorong keluar dari tubuhnya. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun, Zhu Hengyu bisa menunggu sebentar. Namun nyatanya, Zhu Hengyu tidak melakukannya. Mengikuti jalan jiwa, Zhu Hengyu bergegas kembali ke Badan Hukum Suantian. Kemudian, dengan bantuan saluran jiwa dari Badan Hukum Suantian, dia memasuki tubuh pertempuran Giok Roh. Saat ini, tubuh-tubuh Dharma Emas telah diserang oleh kekuatan teratai. Untuk saat ini, jiwa Zhu Hengyu tidak bisa masuk sama sekali. Dalam hal ini, mungkin juga memasuki tubuh pertempuran Giok Roh dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Akhirnya, Zhu Hengyu dengan jelas merasakan bahwa lautan kesadaran tubuh Dharma Elang Emas akhirnya terlepas. Sesaat berpikir, Zhu Hengyu meninggalkan tubuh pertempuran Lingyu.
Mengikuti perjalanan jiwa, kembali ke lautan kesadaran tubuh Dharma Emas. Perlahan membuka matanya, Zhu Hengyu sedikit linglung. Melihat sekeliling, dia tidak lagi di kolam. Zhu Hengyu tercengang karena dia tidak hanya tidak berada di kolam, tetapi juga tidak di kamp. Sebaliknya, dia muncul di kabin yang indah. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang berbaring di tempat tidur besar. Ditutupi dengan keharuman hidup yang hangat dan lembut. Di bawahnya ada kasur yang sangat empuk. Rumah kayu yang cerah dipenuhi dengan rumput hijau dan bunga. Udara dipenuhi dengan keharuman bunga. Zhu Hengyu melihat sekeliling dengan bingung. Serangkaian langkah kaki terdengar jika tidak ada suara. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu buru-buru menutup matanya dan terus berpura-pura tidur. Kegentingan. Segera, dengan suara pintu, langkah kaki memasuki kabin. Bang! Dengan suara lembut, suara air terdengar di telinga Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu tetap menutup matanya. Namun, apa yang diharapkan Zhu Hengyu? Di dalam hatinya, ada untayan lagu-lagu lincah. Apalagi, suara lembut ini persis milik Jin Xianer. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada yang tertegun, Zhu Hengyu sangat terkejut. Zhu Hengyu tahu betul bahwa Jin Xianer tidak sedang menyanyi. Di sepanjang perjalanan, selain suara langkah kaki dan suara turunnya cekungan, juga terdengar suara air di cekungan. Jin Xianer tidak bersuara. Tapi, dalam benak Zhu Hengyu, suara nyanyian Jin Xianer yang anggun dan sangat bahagia telah bergema. Ini adalah neraka. Zhu Hengyu dalam keadaan linglung. Dalam suara air, Zhu Hengyu hanya merasakan wajah yang dingin. Jelas, Jin Xianer sedang menyeka wajah Zhu Hengyu dengan handuk basah. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu diam-diam tergerak. Jelas, Jin Xianer jelas merawatnya. Pindah diam-diam. Jin Xianer dengan hati-hati menyekanya untuk sementara waktu. Kembalikan handuk ke baskom dan bersihkan. Segera, Jin Xianer memeras handuk dan terus menyekanya. Seka leher, dada, dan perut Zhu Hengyu sepanjang jalan. Ya, saat menyeka, gerakan Jin Xianer tiba-tiba berhenti. Diam-diam membuka matanya dan menatap Jin Xianer. Seperti yang Anda lihat, wajah cantik Jin Xianer sudah memerah. Zhu Hengyu menangis diam-diam. Jelas, tepat ketika Zhu Hengyu akan mati karena malu. Di dunia batin Zhu Hengyu, suara Jin Xianer terdengar, orang jahat ini sudah bangun, dan dia harus berpura-pura tidur. Benar-benar buruk. Setelah ragu-ragu beberapa saat, suara Jin Xianer terdengar malu-malu lagi, hei, kali ini dia lebih murah. Aku akan berpura-pura tidak sadar. Begitu kata-kata Jin Xianer jatuh, tangannya bergerak lagi. Saya pergi. Mendengar suara di dalam hatinya, Zhu Hengyu benar-benar tercengang. Sebelumnya, Zhu Hengyu mendengar Jin Xianer berkata bahwa setengah dari teratai itu dibentuk oleh teratai murni. Zhu Hengyu tidak ragu dengan kata-kata Jin Xianer. Zhu Hengyu tidak menyelidiki dengan cermat setengah dari teratai itu. Tapi sekarang sepertinya, jenis lotus suci tubuh murni macam apa ini? Zhu Hengyu itu aneh. Memurnikan Saint Lotus bukan hanya untuk medan perang yang runtuh di atas level 30. Mengapa itu muncul di medan perang tingkat 20 runtuh? Sekarang Zhu Hengyu mengerti. Ini sama sekali bukan lotus suci tubuh murni, oke. Ini jelas adalah biji teratai dan teratai dari hunyuan konsentrik lotus. Teratai konsentris, juga disebut albizia, Jialian. Sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pria dan wanita. Yang disebut, ada akar teratai di bagian bawah dan teratai dengan hati yang sama di bagian atas. Dan teratai konsentris hunyuan ini bahkan lebih luar biasa. Teratai konsentris hunyuan sangat mirip dengan teratai suci tubuh murni. Semuanya adalah daun teratai biru dan teratai putih. Perbedaannya adalah lotus Jinglian lebih putih dan tanpa celah. Kelopak bunga teratai itu seperti ukiran dari batu giok putih gemuk domba. Walaupun teratai dari jenis teratai konsentris juga berwarna putih, namun tampaknya tidak jauh berbeda dengan teratai putih biasa. Zhu Hengyu belum pernah melihat hunyuan Tongxinlian dengan matanya sendiri. Apa yang dia lihat adalah tanaman teratai yang diserahkan Jin Xianer padanya. Sejauh menyangkut teratai, sebenarnya tidak ada perbedaan antara teratai konsentris hunyuan dan teratai suci pemurnian. Berbaring di sana tanpa berkata-kata, Zhu Hengyu sedikit kecewa. Hunyuan konsentrik lotus sebenarnya memiliki efek menenangkan tubuh pertarungan dan memurnikan darah. Tapi dibandingkan dengan pure body Saint Lotus, jaraknya ribuan mil. Fungsi terbesar dari hunyuan Tongxin Lotus adalah untuk memungkinkan orang-orang yang telah mengambil benih teratai Tongxin untuk terhubung satu sama lain. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ini sepertinya tidak ada yang luar biasa. Yang disebut teratai konsentris hunyuan ini sepertinya sedikit sampah. Namun nyatanya, hunyuan konsentrik lotus ini sangat kuat. Dalam sejarah, Zulong pernah mendapatkan bunga teratai dengan Padma konsentris hunyuan. Setelah itu, dia memberikan 18 biji teratai dari hunyuan konsentrik lotus kepada 18 penjaga naga untuk digunakan. Kemudian, 18 penjaga naganya terhubung. Dengan kerja sama dari 18 pengawal naga, kekuatan tempur tingkat tinggi dapat meledak. Hal terbaik tentang hunyuan Tongxinlian adalah memungkinkan 18 orang untuk berkomunikasi satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu orang.
Namun, untuk saat ini, Zhu Hengyu dan Jin Xianer tampaknya telah menyia-nyiakan teratai konsentris Hunyuan ini. Lagi pula, meskipun mereka dijumlahkan, hanya ada 2 orang. Meskipun Zhu Hengyu bisa membaca suara Jin Xianer sepertinya tidak mendengar suara Zhu Hengyu. Ini, setelah memikirkannya sedikit, Zhu Hengyu mengerti. Jelas, itu pasti efek dari kekuatan Sun Luo. Sebagai hukum tertinggi dari sistem jiwa, kekuatan Sun Luo dapat dengan mudah menutupi dan melindungi telepati Hun Yuan Tong Sin Lotus. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dapat dengan mudah mendengar suara Jin Xianer, tetapi Jin Xianer sama sekali tidak dapat merasakan suara Zhu Hengyu. Sampai sekarang, Nizi mengira dia mengambil lotus suci pemurnian. Setelah memikirkannya, Jin Xianer selesai menggosok dan meninggalkan ruangan dengan baskom air. Tarik napas panjang, Zhu Hengyu perlahan membuka matanya. Tidak heran, kekuatan obat dari biji teratai itu akan menutupi lautan kesadaran sepenuhnya dan mengusir jiwa. Jelas sekali, ini mengubah lautan pengetahuan dan menghubungkan jiwa. Memikirkannya sekarang, mengambil lotus suci pemurnian ini tidak akan terjadi. Sayang sekali, sayang. Teratai konsentris Hunyuan yang bagus dimakan oleh keduanya. Antara penyesalan rahasia Zhu Hengyu. Langkah kaki terdengar di luar pintu lagi. Di saat yang sama, aroma aneh melayang dari jauh. Pada waktu bersamaan, dalam hati Zhu Hengyu, suara Jin Xianer berbunyi lagi, orang ini, aku seharusnya tidak terus berpura-pura tidur, jika tidak akan terlalu membosankan. Ada batasan untuk semuanya, setelah itu akan membosankan. Bahkan, itu akan menjijikkan. Jika dia merasakan Jin Xianer, beraninya Zhu Hengyu terus tidur. Jika Anda berpura-pura tidur lagi, Anda akan merasa jijik. Meskipun, Zhu Hengyu tidak membutuhkan Jin Xianer untuk mencintainya, tetapi dia tidak pernah bisa menerima bahwa Jin Xianer membencinya. Siapapun yang merupakan orang normal pasti tidak ingin ada yang membencinya. Duduk, Zhu Hengyu membuka tempat tidur. Tidak berani mengabaikan, Zhu Hengyu buru-buru mengeluarkan satu set jubah putih bulan dari ruang dimensi dan memakainya. Ketika Jin Xianer akhirnya mengambil sepanci piring dengan hati-hati dan melangkah kembali membuka pintu. Zhu Hengyu sudah berpakaian rapi dan berdiri di samping tempat tidur dengan senyuman di wajahnya. Melihat Jintai tidak terus berpura-pura tidur, Jin Xianer tersenyum puas. Benar saja, Jintai bukanlah salah satu dari orang-orang yang tidak pernah puas dan tamak. Antara mengerucutkan bibir dan tersenyum, Jin Xianer dengan lembut meletakkan baskom perak di tangannya di atas meja. Melihat Jintai sambil tersenyum, Jin Xianer berkata, ayo, makanan sudah siap, datang dan makan. Makan. Setelah mendengar kata-kata Jin Xianer, mata Zhu Hengyu membelalak penasaran. Masakan ini baunya sangat enak. Saya hanya tidak tahu, jenis bahan masakan apa ini. Bagaimana bisa begitu harum? Melihat ekspresi penasaran Zhu Hengyu, Jin Xianer mengerucutkan mulutnya dan tersenyum, apakah itu penasaran? Kamu bisa menebak bahan apa yang digunakan dalam panci masakan ini. Jika Anda menebaknya dengan benar, ada hadiahnya. Penghargaan. Mendengar kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum pahit. Awalnya, tidak ada petunjuk, tidak ada cara untuk menebak. Tapi bagi Zhu Hengyu, apakah ini perlu ditebak? Meskipun Jin Xianer tidak mengatakan apa-apa, nyatanya, suara Jin Xianer sudah mengumumkan jawabannya. Panci hidangan ini dibuat oleh hati dari Viper Sage Agung. Buka mulutmu. Saat Zhu Hengyu hendak mengatakan jawabannya secara langsung. Tapi saat berikutnya, wajah Jin Xianer memerah, dan hati Zhu Hengyu berdering dengan suara Jin Xianer. Jika Jintai menebak dengan benar, beri dia ciuman manis. Apa? Kecupan manis. Mendengar isi hati Jin Xianer, Zhu Hengyu langsung menutup mulutnya. Lelucon apa? Apa yang terjadi dengan Jin Xianer? Kenapa tiba-tiba, betapa sayang padanya? Mungkinkah karena dia memberinya jarum emas yang patah? Namun, tidak peduli betapa berharganya jarum emas yang hancur itu tidak akan membuat Jin Xianer begitu berani, sangat berani. Di antara keraguan Zhu Hengyu, detak jantung Jin Xianer bergema di hati Zhu Hengyu lagi. Pokoknya, pria jahat ini telah memanfaatkan komanya dan menghancurkannya. Yang paling berharga diberikan kepadanya, dan sedikit ciuman mudah diterima. Saya mendengar hati Jin Xianer. Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang dipikirkan di kepala Jin Xianer? Apa yang dia katakan pada saat itu adalah ketika menyelamatkannya, banyak yang tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh, dan pasti akan terlihat dan ditemui. Kapan dia mengatakan bahwa dia menghancurkannya? Apa ini dan apa? Tapi segera, Zhu Hengyu kembali ke akal sehatnya. Menggerakkan tubuhnya dengan ringan. Perasaan pegal, sakit, seolah-olah sangat hancur, tiba-tiba melonjak dari seluruh tubuh. Merasakan pegal di tubuhnya, Zhu Hengyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Itu dia. Jin Xianer jelas berpikir bahwa Zhu Hengyu sedang membicarakan tentang rasa sakit ini. Tapi nyatanya, ini disebabkan oleh hunyuan konsentrik lotus, yang disebabkan oleh tempering dan transformasi tubuh. Oke. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu, dia dianiaya. Dengan wajah pahit, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya berulang kali.
Di mata Jin Xianer, itu adalah interpretasi yang berbeda. Menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, ini jelas tidak mungkin ditebak. Adapun mengapa ekspresi wajah begitu pahit, sangat dianiaya. Bukankah karena Anda tidak mendapatkan hadiah dan tidak mendapatkan ciumannya? Orang jahat ini sangat buruk. Mendengarkan suara Jin Xianer di hatiku. Zhu Hengyu benar-benar ingin memutar matanya. Apakah dia menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa menebaknya? Apakah dia dianiaya karena dia tidak bisa mendapatkan ciuman manis? Melihat Jin Xianer tanpa berkata-kata, Zhu Hengyu benar-benar mati. Tak heran, para gadis selalu memancing air mata di masa lalu. Ternyata pemikiran mereka sangat aneh. Hal yang paling menakutkan adalah, dia dengan jelas mengatakan sesuatu dengan santai. Tidak ada metafora atau petunjuk dalam kata-kata tersebut. Tetapi ketika gadis itu membacanya, semuanya berubah. Melihat wajah Zhu Hengyu terdiam, tercengang. Jin Xianer tidak bisa menahan perasaan kasihan. Ada begitu banyak makhluk hidup di dunia ini. Suku ular terbagi menjadi ribuan suku. Di setiap kelompok, ada ribuan ular. Apalagi, sekarang tutupnya belum dibuka, Jintai bahkan tidak tahu bahwa di dalamnya ada daging ular. Kalaupun itu daging ular, sulit ditebak itu jantungnya. Jintai tampak sedih dan tercengang. Jin Xianer menghela nafas, berdiri berjinjit dengan lembut, mencibir bibirnya, dan mencium ujung mulut Jintai dengan lembut. Tersipu malu, Jin Xianer berbalik dan berkata dengan malu-malu, "Ya, bahkan jika kamu tidak bisa menebak, kamu bisa memberimu hadiah. Ayo, duduk dan makan selagi panas. Rasanya tidak enak saat dingin." Petik 2. Saya, kamu. Menghadapi tindakan dan kata-kata Jin Xianer, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Membuka mulutnya, Zhu Hengyu akhirnya menyerah. Dengan makanan enak di depanmu, ayo kita makan. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu melangkah maju dan berjalan menuju meja makan. Hanya beberapa langkah keluar, dalam benak Zhu Hengyu, suara Jin Xianer berbunyi lagi, "Aku tidak tahu, akankah dia membantuku menarik kursi, ini sangat romantis dan anggun. Akan membosankan jika dia hanya duduk dan makan banyak." Pria yang kasar, merendahkan, dan romantis tidak punya pacar sama sekali. Awalnya, Zhu Hengyu tidak bermaksud membantu Jin Xianer menarik kursinya. Lagi pula, semua orang sudah dewasa, semuanya punya tangan dan kaki. Tidak bisakah kamu menariknya sendiri? Selain itu, tidak apa-apa bersikap sopan, pencuri jika salah. Tapi masalahnya sekarang, Zhu Hengyu tidak ingin menjadi orang yang kasar, direndahkan, cuek, dan bukan pacar. Terlebih lagi, bukan masalah besar membantunya menarik kursinya. Apapun yang dapat Anda lakukan. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berjalan ke meja makan, mengulurkan tangannya dengan anggun, dan membuka kursi untuk Jin Xianer. Pada saat yang sama, hati Jin Xianer kembali berdetak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.